Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan Program Kerja Direktorat Binmas Polda Maluku tahun 2020, maka dilaksanakan narasumber dalam kegiatan Forum Group Discussion atau FGD duduk bacarita Kamtibnas yang dilaksanakan pada hari Kamis 30 Juli 2020 bertempat di Aula Command Center Polda Maluku pada pukul 10 waktu Indonesia Timur yang dipimpin oleh Kombes Pol Andi Ervin SIK MH dan dihadiri oleh Kepala Bidang Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Dikrimsus Polda, Ketua KNP Ambon, dan dihadiri juga oleh perwakilan Universitas Patimura, HMI Ambon, DPD Parindra, dan Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kegiatan tersebut bertemakan tentang peran muda dalam upaya memerangi berita hoaks dalam upaya Harkam Tipnas di wilayah Polda Maluku. Sambutan Kapolda Maluku pada kegiatan duduk bacarita Kamtibnas Kamis 30 Juli 2020. Hadirin yang saya hormati, menggeliatnya arus teknologi ibarat dua mata pisau, di satu sisi memiliki segi yang positif dan di sisi lain dapat melukai kita sendiri. Generasi muda berperan sangat penting dalam perkembangan teknologi dan media sosial. Hal ini karena kehidupan generasi muda yang seakan tidak pernah bisa dilepaskan dari pengaruh media sosial. Oleh karena itu, generasi muda ini sangat potensial untuk dipengaruhi oleh berita hoax yang disebarkan secara terus-menerus melalui perantara media sosial bukan hanya berbahaya secara individu, namun juga berbahaya secara konteks ke Indonesia. Maka disinilah peran yang sesungguhnya bagi generasi muda sebagai agen pencegahan berita hoax dan terus membangkitkan semangat nasionalisme. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter bukan sebuah hal yang asing di telinga generasi muda kita. Kita pasti sering menulis sebuah status, men-tweet, dan bahkan story di Instagram. Meskipun itu kita anggap hanya sebagai bentuk pengekspresian diri. Status yang mulanya hanya untuk sarana mengumbar eksistensi semata, perlahan-lahan harus difokuskan sebagai sarana penyadaran kolektif guna menangkal berita hoax. Seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya, kalau pemuda sudah berumur 21-22 tahun sama sekali tidak berjuang, sama sekali tak berjuang untuk tanah air dan bangsanya, pemuda begini lebih baik digunduli saja kepalanya. Berjuangnya pemuda pada masa lalu tentunya berbeda dengan pemuda masa sekarang yang sudah hidup dengan teknologi yang serba modern. Namun, semangat perjuangan mereka harus terus-menerus diwarisi oleh generasi muda di era kapanpun itu. Hadirin yang saya hormati, media sosial adalah sarana yang paling modern untuk menyampaikan sebuah pemikiran dan opini. Namun, media sosial juga ibarat hutan belantara dan setiap orang yang tidak berhati-hati akan terjebak di dalamnya. Terjebak yang dimaksudkan adalah termakan isu-isu yang sengaja dituliskan dan disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Generasi muda juga dapat membuat semacam official account untuk saling berdiskusi dan berdialektika sesama penggiat media sosial. Hal seperti ini perlahan-lahan juga akan memupuk kesadaran para pemuda untuk tahu mana informasi yang benar dan yang salah. Cara lain yang dapat dilakukan untuk menangkal hoax adalah dengan cara membuat semacam meme komik, yang mana hal seperti itu mudah untuk diterima oleh kalangan manapun. Meme komik tersebut tentunya harus mengandung konten yang membangun dan positif serta
kemudian dapat disebarkan secara luas di media sosial. Pemerintah sudah secara tegas dalam upaya memberantas hoax, dari pembuatan undang-undang itu hingga lembaga semacam cybercrime. Maka untuk itu generasi muda harus turut ambil andil dalam mengawal hukum tersebut. Dikarenakan generasi muda ini adalah generasi yang nantinya juga akan memegang tongkat kepemimpinan bangsa di masa depan. Diharapkan generasi muda lebih memiliki kesadaran tersendiri untuk memanfaatkan akun media sosial dalam upaya memberantas hoax. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dilakukan pemuda sebagai langkah antisipasi. 1. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga bisa dijauhi dari berbagai bentuk gangguan atau godaan di era teknologi dan informasi yang borderless. 2. Budayakan berinternet yang beretika. Kebebasan dalam mengakses media sosial bukan berarti kita juga bisa melakukan apapun dengan bebas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri. Pemuda Indonesia yang dinilai sebagai generasi penerus serta agen perubahan diharuskan untuk selalu mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa menguatkan karakter serta pengetahuan mereka. Filterisasi informasi. Pemuda diharapkan bisa menjadi filter informasi dengan cara yang bijak. Ketika memperoleh suatu informasi, seharusnya kita membaca dengan seksama berita yang ada, kemudian mengecek portal media dari berita yang diperoleh, serta mengecek kebenaran berita sebelum menyebarluaskannya. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi COVID-19 ini, Polri sebagai pemelihara Kamtibmas tentunya mendukung langkah-langkah pemerintah terkait penanganan coronavirus disease 19, khususnya dalam memasuki masa adaptasi kebiasaan baru dengan mengedepankan keselamatan rakyat sebagaimana disampaikan Kapolri, Salus Populis Suprema Lex Exto, atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Polri mengajak masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana diamanatkan Presiden RI pada HUT Bayangkara ke-74, Polri dituntut untuk bersama TNI membantu mendisiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan dalam kesiapan menjalani adaptasi kehidupan baru. Kehadiran Polri sangat dibutuhkan untuk mengajak masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan, mengawal penyaluran bantuan sosial, dan tetap menjaga Kamtibmas. Hadirin yang saya hormati, penanganan pandemi COVID-19 ini tentu saja membutuhkan kerjasama semua pihak dan kesadaran masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan. Selain itu, yang paling penting adalah menjalankan semua kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penanganan COVID-19. Apabila semua telah kita laksanakan, insya Allah bangsa kita dapat keluar dari pandemi COVID-19. Demikian sambutan saya, semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam upaya memerangi berita hoax dan penanganan pandemi COVID-19.